Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri dengan NIM 2115052. Saya merupakan mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, tepatnya Fakultas Tarbiyah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 2. Di video ini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi antar pribadi yang diampu oleh Ibu Miska Zulfa SPDI MA. Di sini saya akan membahas tentang 6 materi. Yang pertama tentang pengertian komunikasi antar pribadi, yang kedua sejarah perkembangan komunikasi antar pribadi, yang ketiga fungsi komunikasi antar pribadi, yang keempat landasan pelaksanaan komunikasi antar pribadi, yang kelima strategi layanan komunikasi antar pribadi, dan yang keenam jenis-jenis pelaksanaan komunikasi antar pribadi. Sebelumnya saya ingin berpantun terlebih dahulu. Beli bakso di desa Jeriji, beli bunga dibuat bonsai. Kalau materi saya mulai, mohon disimak hingga selesai. Yang pertama, pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Sedangkan menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Joseph A. DeVito dalam buku The Interpersonal Communication Book, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Sedangkan menurut Ever M. Roger dalam Devari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Lain halnya dengan Dan Barnolus yang mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi dihubungkan dengan pertemuan antara dua individu, tiga individu maupun lebih yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Begitu pula Onong U. Effendi mengutarakan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang di mana kontak langsung terjadi dalam bentuk percakapan, bisa langsung berhadapan muka face to face atau bisa melalui media seperti telepon. Ciri khas komunikasi antar pribadi yakni dua arah atau timbal balik. Yang kedua, sejarah perkembangan komunikasi antar pribadi. Pada tahun 1960-an, komunikasi antar pribadi memulai perkembangannya. Pada tahun ini dan setelahnya, komunikasi antar pribadi mulai menemukan bentuknya sampai seutuhnya bisa menjadi satu bidang studi tersendiri dalam ilmu komunikasi. Selain dibahas dalam ilmu komunikasi, komunikasi antar pribadi juga menjadi pembahasan dalam ilmu-ilmu lain. Hal seperti ini memang tidak pernah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana ilmu komunikasi sendiri yang lahir dari perkembangan sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Selain itu, ilmu pengetahuan akan saling berkolaborasi, mencampurkan teori-teori dari cabang ilmu yang berbeda hanya untuk mengkaji satu fenomena. Komunikasi antar pribadi yang dibahas dalam ilmu lain ini bisa dirunut sejak awal abad ke-19. Jesse Simmel, seorang ilmuwan sosial yang melakukan observasi serius terhadap konsep-konsep yang dibahas dalam komunikasi antar pribadi. Konsep-konsep tersebut sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ilmuwan sosial maupun komunikasi. Namun, begitu catatan sejarah tentang perkembangan komunikasi antar pribadi telah ada jauh sebelum tahun ini. Hanya saja masih pada tataran pembahasan komunikasi secara luas dan masih berada pada pembahasan publik komunikasi. Fungsi komunikasi antar pribadi. Adapun fungsi komunikasi antar pribadi adalah berusaha meningkatkan hubungan hubungan atau hubungan relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Melalui komunikasi antar pribadi, individu dapat berusaha membina hubungan yang baik dengan individu lainnya, sehingga menghindari dan mengatasi terjadi konflik di antara individu tersebut. Fungsi komunikasi antar pribadi yaitu fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis, mengembangkan hubungan timbal balik, meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri, dan untuk menangani konflik. Sedangkan fungsi pengambilan keputusan untuk
membagi informasi, dan untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi antar pribadi yang efektif harus adanya keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Di jenis hubungan antar pribadi yaitu kenalan, teman, sahabat kenal, atau teman akrab. Yang keempat, landasan pelaksanaan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menggunakan via telepon atau tatap muka, bertulis, dan terjadinya interaksi dialog di antara keduanya dengan bahasa yang biasanya informal dan mempunyai maksud serta tujuan tertentu untuk saling bertukar pikiran dan perasaan dengan tujuan adanya hubungan timbal balik serta kesamaan pemahaman dari komunikasi tersebut. Karakteristik komunikasi antar pribadi meliputi beberapa hal, yaitu dimulai dengan diri pribadi atau bersifat transaksional, mencakup aspek-aspek besar dan hubungan antar pribadi. Adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi, melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya atau interdependent dalam proses komunikasi dan tidak dapat diubah maupun diulang. Dalam komunikasi antar pribadi terdiri dari tahapan-tahapan yang membawa kepada penguatan hubungan. Yang kelima, strategi layanan komunikasi antar pribadi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi atau komunikasi planning dan manajemen komunikasi atau komunikasi manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan atau approach dapat berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Untuk melakukan sebuah komunikasi antar pribadi, setidaknya ada 7 strateginya. Yang pertama yaitu tunjukkan senyuman. Yang kedua, jadilah partner yang pengertian dan perhatian. Yang ketiga, bangun kebersamaan. Yang keempat, menjadi penengah dan selesaian perselisihan. Yang kelima, mendengarkan sebanyak kamu berbicara. Yang keenam, tempatkan dirimu di posisi mereka. Dan yang ketujuh, jangan banyak mengeluh. Yang keenam, ini jenis pelaksanaan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi diadik. Komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang dalam situasi tatap muka. Percakapan atau dialog dalam jenis komunikasi ini berlangsung dalam situasi yang lebih intim dan serius karena ada pihak yang dominan pada posisi bertanya serta pihak lainnya dalam posisi jawab. Contoh komunikasi diadik yaitu komunikasi antara suami istri, komunikasi dua orang sahabat, komunikasi antara satu dosen dengan satu mahasiswa, komunikasi seorang guru dengan seorang murid, komunikasi antara satu dokter dan satu pasien, dan komunikasi seorang adik dengan seorang kakak. Dan yang kedua ada komunikasi triadik. Komunikasi triadik adalah proses komunikasi yang partisipannya terdiri dari 3 orang. Satu orang berperan sebagai komunikator dan 2 orang lainnya sebagai komunikan. Sebagai salah satu bentuk komunikasi personal, komunikasi triadik tidak seefektif komunikasi diadik karena dalam komunikasi triadik fokus pembicaraan komunikator diarahkan pada 2 komunikan, sedangkan dalam komunikasi diadik seorang komunikator hanya fokus pada seorang komunikan dibandingkan dengan komunikasi kelompok dan massa. Komunikasi triadik dipandang lebih efektif dalam mengubah sikap, opini, atau perilaku komunikannya karena bagaimanapun komunikator sudah tahu pasti komunikannya sehingga pesan dapat disesuaikan dengan karakteristik komunikannya. Selain itu, kemungkinan terjadinya umpan balik atau feedback juga lebih besar. Contoh komunikasi triadik yaitu komunikasi antara ayah, ibu, dan anak, komunikasi antara 3 sahabat, komunikasi antara seorang tenaga penjual dengan 2 konsumen, dan yang terakhir komunikasi antara seorang dosen dan 2 mahasiswa. Itulah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan apabila saya terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi mohon kritik dan sarannya. Sebelum saya tutup, saya ingin
Nah, dengan sekaligus cukup sekian presentasi saya. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum.